Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu memujinya dan meminta pertolongan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dan kita semuanya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada kita. Dan dengan kenikmatan tersebut, alhamdulillah kita bisa bertemu muka di tempat yang mulia ini, dan untuk tujuan yang mulia juga, yaitu untuk mengamalkan amalan menuntut ilmu, untuk mengingatkan diri kita kepada Allah dan syariatnya. Amalan seperti ini amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri para sahabatnya yang sedang berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada mereka, "Ma ajlasakum?" Apakah yang menjadikan kalian berkumpul di sini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pertanyaan beliau ini dijawab oleh para sahabat, "Jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina." Kami duduk di sini wahai Rasulullah adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa Islam, dan mengingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Setelah mendengar jawaban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allah ma ajlasakum illa dzak." Aku sumpah kalian demi Allah, apakah karena tujuan itu kalian berkumpul? Maka mereka
menjawab, wallah ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, tidak ada tujuan apapun yang menjadikan kami berkumpul di sini kecuali untuk tujuan tersebut, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat tentang hidayah Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian dengan tuduhan yang tidak-tidak. Bukan karena aku menuduh kalian berdusta. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Akan tetapi tadi Jibril mendatangiku dan Jibril memberikan kabar kepadaku bahwa Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Inilah amalan berkumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Inilah majelis zikir yang disyariatkan, majelis yang bisa mengingatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, majelis yang bisa memberikan kita pengetahuan tentang syariat Islam. Amalan seperti ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan orang yang melakukan amalan seperti ini di hadapan para malaikatnya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongannya kepada kita untuk melakukan amalan ini dan telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang dahsyatnya Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia. Itulah bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah tamu dan tamu yang mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Seakan-akan bulan Ramadan adalah tamu yang datang kepada kita. Ketika kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia ini, maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri, mempersiapkan apapun yang kita butuhkan untuk tamu yang mulia tersebut. Dan harusnya kita juga mempersiapkan diri bagaimana agar kita bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya dari tamu yang mulia ini, agar kedatangan tamu tersebut tidak hanya mengambil sesuatu dari kita, tapi kita bisa mengambil manfaat yang sangat besar dari tamu yang datang tersebut. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Di antara yang menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan adalah dijadikannya bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Tentunya turunnya Al-Quran bukanlah tanpa rencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika menurunkan Al-Quran
di bulan Ramadan bukan tanpa sebab. Karena tidak mungkin Allah yang maha bijaksana melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa melihat keadaan. Oleh karenanya, ketika Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab yang terbaik, kitab yang paling mulia, kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kitab yang sangat mulia ini diturunkan di bulan Ramadan, itu menunjukkan bahwa bulan Ramadan ini benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Cara yang pertama adalah penurunan Al-Qur'an secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Dan waktunya adalah di malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan menurunkan di sini adalah menurunkan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Dan waktunya ketika malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar tidak mungkin ada kecuali di bulan Ramadan. Cara yang kedua adalah diturunkannya Al-Quran sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak khusus di bulan Ramadan. Dua cara ini telah dijelaskan oleh sahabat yang mulia, sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, nazala al-Qur'an jumlatan wahidatan fi Lailatul Qadar." Sahabat Ibn Abbas mengatakan, maksud dari firman Allah, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar," adalah bahwa Al-Qur'an turun sekaligus di malam Lailatul Qadar. Wa kana Allahu azza wa jalla yunazzilu ala Rasulillahi ba'dahu fi athari ba'd. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagian atau sedikit demi sedikit. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan dua cara ini, ya. Cara yang pertama adalah menurunkan dengan cara sekaligus dari awal sampai akhir diturunkan sekali. Dan turunnya ini bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi diturunkan ke langit dunia. Kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sedikit demi sedikit, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa
yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 32. Laula nuzzila alaihi al-Qur'an jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan secara sekaligus? Maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu Al-Qur'an diturunkan sedikit demi sedikit, linutsabbita bihi fuadak, agar hatimu menjadi mantap. Jadi tidak langsung sekaligus, karena kalau langsung sekaligus ya, maka akan sulit untuk diingat. Dan tidak sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berbeda kalau sedikit demi sedikit. Menghafalnya lebih mudah. Kemudian sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi lebih mantap, baik dalam mengamalkannya maupun dalam menghafalnya. Karena Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka harusnya kita sangat memperhatikan Al-Quran ini ketika di bulan Ramadan, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Untuk bermudarasah Al-Quran bersama Jibril. Kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca Al-Quran, kadang juga Jibril yang membaca Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mudarasah, ya. Ada satu yang membaca, yang lain mendengarkan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali bersama Jibril. Di akhir hayat beliau menghatamkan 2 kali bersama Jibril, ya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 6 dan Imam Muslim nomornya 2808 2308, disebutkan di situ, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ditemui oleh Jibril setiap malam di bulan Ramadan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermudarasah dengan Jibril dalam membaca Al-Quran. Fatimah radhiyallahu anha juga menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan, asarra ilayya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan dengan suara yang lirih. Inna Jibril kana yu'aridunil Qur'an kulla sanatin marrah. Sesungguhnya malaikat Jibril biasa bermudarasah denganku dalam membaca Al-Quran setiap tahun sekali, yaitu di bulan Ramadan. Wa innahu 'aradani al-'ama marratain. Dan pada tahun ini Jibril
bermudarasah denganku dalam membaca Al-Quran sebanyak 2 kali. Maksudnya 2 kali khataman. Wala arahu illa hadara ajali. Dan aku tidak melihat gelagat ini kecuali karena ajalku sudah dekat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 3624. Dari hadis ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Di antaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan amalan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut sampai-sampai mengirim malaikat Jibril, mengutus malaikat Jibril agar bermudarasah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, semakin seseorang merasa ajalnya dekat, sudah sepantasnya dia semakin giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Seperti ajalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diketahui oleh beliau. Beliau hanya merasakan bahwa ajalnya dekat. Tapi kapan ajal tersebut datang, beliau tidak tahu. Tidak ada yang tahu tentang hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat, bahwa seorang yang saleh ya biasanya tahu ya bahwa ajalnya sudah dekat. Dia merasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan Rasulullah mengatakan demikian. Di antaranya hadis ini. Ya, Rasulullah merasa ajalnya sudah dekat. Ketika haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'alli la arakum ba'da ami hadza. Mungkin saja aku tidak bisa lagi melihat kalian setelah tahun ini. Orang yang soleh demikian, ya, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan isyarat-isyarat dan orang tersebut paham dengan isyarat-isyarat tersebut. Dahulu ulama salaf sangat memperhatikan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita lihat ya bagaimana praktek mereka. Misalnya Imam Malik rahimahullah, idza dakhala Ramadan yafirru min qiraatil hadis wa mujalasati ahli ilm. Beliau Imam Malik rahimahullah ketika bulan Ramadan ya, beliau tidak membuka majelis hadisnya. Bahkan kajian-kajian beliau diliburkan. Wa aqbala ala tilawatil Quran minal mushaf. Dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran dari mushaf. Ya, beliau baca. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kalau seseorang bisa memfokuskan dirinya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka lakukanlah. Inilah yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullah. Ustaz, kalau begitu tidak usah ikut hadir kajian-kajian Ustaz di bulan Ramadan. Kita membaca Al-Quran saja. Kalau seseorang bisa demikian, maka lakukan. Fokus untuk membaca Al-Quran. Tidak usah hadiri kajian-kajian. Kalau bisa fokus membaca Al-Quran. Tapi kalau keadaannya sama saja, kalau tidak menghadiri kajian, tidak membaca Al-Quran, maka hadiri kajian.
Jangan tidak menghadiri kajian terus jadinya tidak membaca Al-Quran, tidak dapat dua-duanya. Karena menghadiri kajian juga amal ibadah, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang saya sebutkan di awal kajian ini. Kalau bisa fokus untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya, maka itu yang paling afdal. Sebagaimana banyak ulama salaf dahulu demikian. Tapi kalau tidak bisa demikian, ya paling tidak melakukan amal-amal kebaikan. Di antara amalan kebaikan tersebut adalah menghadiri kajian-kajian ilmiah. Lihat bagaimana Sufyan Ats-Tsauri, idza dakhala Ramadan taraka jami'al ibadah wa aqbala ala qiraatil Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan semua ibadah yang biasanya dia lakukan, ibadah-ibadah sunnah, dan beliau fokus untuk membaca Al-Quran. Makanya para ulama salaf dahulu, kalau dihitung ya, bacaan Al-Qur'annya sangat banyak sekali. Seperti misalnya ulama yang bernama Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Ini seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Biasanya beliau yakhtimu fi kulli sab'in da'imah. Biasanya beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran selama 7 hari, selalu seperti itu dalam setahun. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Adapun di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Jadi lebih giat. Ini kalau tidak fokus susah, ya. Bukan seperti sebagian orang di zaman ini, kalau masuk bulan Ramadan semakin malas. Bahkan ada dalilnya, memakai dalil malasnya. Dia tidur, kemudian dia mengatakan naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Padahal hadisnya lemah. Kaum muslimin harusnya melihat bahwa bulan Ramadan ini kesempatan untuk beramal. Ini waktu yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan itu hari-hari yang sedikit. Hari-hari yang sedikit. Dan ini ya kalau diibaratkan dengan kehidupan dunia, ya, ini adalah bulan bonus pahala dan bonus ampunan. Itulah bulan Ramadan. Ketika kita tahu ada bonus yang banyak, apakah kita semakin malas? Semakin malas untuk belanja misalnya. Kalau ada bonus pakaian, ada bonus makanan atau diskon-diskon, ya. Apakah kita semakin malas? Sudahlah, beli sedikit saja. Tidak kan? Kita akan belanja sebanyak-banyaknya yang kita butuhkan. Untuk apa? Untuk stok di rumah. Begitu pula Ramadan, ya. Bulan Ramadan kalau diibaratkan dengan kehidupan dunia adalah bulan diskon pahala. Bulan diskon ampunan. Bulan yang dibuka lebar, ya, pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita semakin giat di bulan ini. Wa fil ashril awakhir kulla lailah. Qatadah ini ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya, setiap malamnya menghatamkan Al-Qur'an. Semakin giat. Orang sekarang, ya, sebagian, ya tidak semuanya. Awal-awal giat, ya, masjid-masjid penuh dengan jamaah tarawih.
Semakin hari semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit. Sudah di akhir Ramadan sedikit sekali. Di zaman salaf dulu kebalikan. Semakin dekat dengan akhir bulan Ramadan, mereka semakin semangat. Coba bayangkan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi ini, biasanya 7 hari baru khatam Al-Quran. Ketika akhir bulan Ramadan sampai menghatamkan Al-Quran setiap malamnya. Lihat bagaimana Al-Hafidh Ibn Asakir, ini juga ulama besar. Beliau punya kitab yang terkenal dengan nama Tarikh Dimashq. Kitab ini sampai 80 jilid lebih. Kitab hadis. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekan. Setiap Jumat beliau khatam Al-Quran. Wa yakhtimu fi Ramadan kulla yaum. Ketika bulan Ramadan beliau fokus untuk membaca Al-Quran sampai bisa menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena fokus membaca Al-Quran. Lihat bagaimana Imam Bukhari. Kita kenal semuanya Imam Bukhari yang punya kitab Sahihul Bukhari. Kana Muhammad bin Ismail yakhtimu fi Ramadan fin nahari kulla yaumin khatmah. Dahulu Imam Bukhari ketika masuk bulan Ramadan biasa menghatamkan Al-Quran setiap siangnya. Khatam Al-Quran setiap siang. Malamnya beliau sholat malam, sholat malam dan menghatamkan setelah sholat tarawih setiap 3 malam. Jadi paginya khatam, setiap pagi khatam, kemudian malamnya setiap 3 malam khatam. Berapa khataman ini? 40 khataman. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah beliau biasa menghatamkan Al-Quran di setiap Ramadan 60 kali khataman. Siangnya khatam Al-Quran, malamnya khatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah demikian. Imam Abu Hanifah juga demikian. Inilah semangat mereka dalam membaca Al-Quran. Karena mereka tahu mereka tahu bahwa yang paling istimewa di bulan Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran turun. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar kita benar-benar dekat kepada Al-Quran di bulan ini. Makanya para ulama salaf, Rasulullah SAW, Jibril memperhatikan Al-Quran ketika bulan ini datang. Oleh karenanya kita di bulan Ramadan minimal ini target minimal sekali khatam. Target minimal. Kalau bisa 3 kali, kalau bisa 5 kali, kalau bisa 10 kali. Sekuat mungkin kita mengusahakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan disepelekan masalah membaca Al-Quran ini. Ini ladang pahala yang sangat besar. Satu hurufnya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai 10 kebaikan. Satu hurufnya. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berapa kebaikan? Bingung kita mengalihkan berapa huruf. Alhamdulillahirabbil alamin, berapa huruf? Makanya berlomba-lombalah untuk mengumpulkan kebaikan di bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara yang menunjukkan kemuliaan di bulan Ramadan adalah bulan Ramadan ini adalah bulan dibukanya pintu surga
dan ditutupnya pintu neraka. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu neraka ditutup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghulliqat abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Para ulama mengatakan bahwa dibukanya pintu surga ini adalah untuk menjadikan orang-orang semakin semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Karena ya, di bulan Ramadan ini bulan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawanya hawa ketaatan. Makanya ketika seseorang masuk di bulan Ramadan, ya, ada semangat yang berbeda untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita merasakan hal itu. Biasanya puasa susah sekali, tapi di bulan Ramadan puasa menjadi ringan. Biasanya susah untuk meninggalkan kemaksiatan, di bulan Ramadan bisa meninggalkannya. Apalagi kaum muslimin yang punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya, misalnya merokok, ya. Di bulan Ramadan mereka bisa meninggalkannya dalam waktu yang lama, 13 jam bisa meninggalkannya. Di bulan lain susah. Walaupun ketika berbuka langsung, ya, langsung merokok lagi. Na'udzubillah min dzalik. Banyak hal-hal yang sulit dilakukan di bulan lain menjadi mudah di bulan Ramadan, karena semangat atau hawa yang ada di muka bumi menjadi lain karena dibukanya pintu-pintu surga tersebut dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Iya. Harusnya kita sebagai manusia yang tahu hal ini berlomba-lomba untuk masuk ke surga tersebut, ya. Bukan malah berlomba-lomba untuk masuk neraka yang pintunya sudah ditutup. Yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang non-muslim pun merasa bahwa Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Tanya mereka, apa yang mereka rasakan ketika bulan Ramadan? Pasti akan menjawab dengan jawaban yang intinya bahwa mereka merasakan ada hawa lain di bulan Ramadan. Saya pernah mendapati orang Katolik, ya, orang Katolik. Dia tanpa saya minta untuk menjelaskan tentang Ramadan, dia tahu bahwa di bulan Ramadan, ya, dia merasa hatinya tenang, hatinya adem. Sampai di bulan Ramadan, ya, dia ikut berpuasa. Kadang-kadang ikut berpuasa sebagaimana kaum muslimin. Dia merasa hal itu ringan di bulan Ramadan. Dan dia merasakan hawa lain. Dan ini, ya, dirasakan oleh orang-orang. Memang demikian. Oleh karenanya, ya, itu kesempatan yang sangat baik, ya, untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan Allah mengistimewakan dengan dibelenggunya setan-setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin." Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, setan-setan dibelenggu. Begitu pula jin-jin yang kelas kakap. Ya, setan-setan dan jin-jin yang kelas kakap ya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan-setan yang menjadi musuh bebuyutan manusia dibelenggu ya, maka harusnya kita memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mengalahkan mereka. Mereka sudah dibelenggu ya, mereka sudah dibelenggu. Harusnya kita semangat untuk melakukan hal-hal yang menjadikan mereka semakin kalah, menjadikan mereka semakin sedih, semakin merasa rugi. Dengan banyak beramal kebaikan, banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang dibelenggunya setan ini ya. Ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah setan-setan yang kelas kakap saja. Adapun setan-setan yang kelas kroco ya masih dilepas. Ada yang mengatakan dibelenggu di situ adalah kata kiasan, bahwa setan semakin sulit untuk menggoda manusia. Namun pendapat yang lebih sesuai dengan keistimewaan bulan Ramadan adalah pendapat yang mengatakan bahwa memang syaitan semuanya dibelenggu, sehingga mereka sulit untuk menggoda manusia. Tapi orang yang dibelenggu ya, atau setan yang dibelenggu ya, belum tentu tidak bisa menggoda sama sekali ya. Kalau ada orang yang dibelenggu ya, tidak berarti bahwa dia tidak bisa bergerak. Misalnya ada orang yang diborgol ya, orang yang diborgol. Apakah orang tersebut sama sekali tidak bisa bergerak misalnya? Apakah dia misalnya tidak bisa melarikan diri, tidak bisa berjalan misalnya? Tetap bisa berjalan, tapi gerakannya menjadi lambat. Ya, dia misalnya yang harusnya bisa berlari hanya bisa berjalan saja. Begitu pula setan. Setan di bulan Ramadan benar-benar dibelenggu. Tapi bukan berarti mereka benar-benar tidak bisa menggoda manusia. Godaannya menjadi sangat lemah. Godaannya menjadi sangat lemah. Ini yang lebih sesuai dengan keistimewaan bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keistimewaan ini. Kalau keistimewaan tersebut diartikan bahwa syaitan sebenarnya tidak dibelenggu, tapi hanya karena manusia semangat beribadah akhirnya godaan dia lemah, maka menjadi tidak ada perbedaan antara Ramadan dengan yang lainnya. Kalau misalnya yang dibelenggu hanya setan-setan kelas kakapnya saja, ini juga kurang, keistimewaan Ramadan menjadi berkurang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis ya menjelaskannya dengan kata-kata yang mutlak, kata-kata yang umum. Wasuffidatis syayatin, dibelenggu semua setan. Ya.
Makanya ini yang lebih dekat kepada arti yang sesungguhnya dan lebih dekat kepada keistimewaan bulan Ramadan, bahwa syaitan memang dibelenggu di bulan Ramadan ini, sehingga mereka godaannya sangat lemah. Godaannya sangat lemah di bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membelenggu syaitan, sudah membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kita berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati Allah, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya? Allah sudah memberikan kita kekuatan atas musuh bebuyutan kita. Maka sangat tidak pantas apabila kita menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Coba dibayangkan kalau misalnya kita punya musuh bebuyutan, musuh nyata, kemudian ada orang lain yang membantu kita, membelenggu dia, apakah kita biarkan dia? Kalau dia tidak belenggu, dia akan menyerang kita. Tapi ada orang yang membantu kita, akhirnya dia berusaha untuk membatasi gerakan dia. Bukankah kita akan menyerang dia? Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Begitu pula antara kita dengan syaitan. Syaitan adalah musuh bebuyutan kita. Dari sejak kita dilahirkan sampai kita mati, syaitan adalah musuh kita. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu mereka, melemahkan mereka. Maka harusnya apa? Kita berusaha semaksimal mungkin mengalahkan dia dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang menjadi sesuatu yang menjadikan bulan Ramadan bulan yang istimewa adalah bahwa bulan ini dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan nomor 2106, hadis ini sahih, atakum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah azza wa jalla telah mewajibkan puasa kepada kalian di bulan tersebut. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Banyak keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Allah berikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Keberkahan dari sisi waktu, dalam waktu yang sedikit kita bisa beramal dengan amal yang pahalanya sangat banyak. Apalagi di malam Lailatul Qadar, Satu malam kita beribadah seperti beribadah berapa? 83 tahun lebih. Ini keberkahan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan amal-amal kita juga dibesarkan, diagungkan pahalanya, tidak seperti waktu-waktu yang lainnya. Karena semakin mulia suatu waktu, suatu masa, maka semakin besar pahala suatu amalan yang dilakukan di masa tersebut. Dan bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita anggap biasa bulan Ramadan ini.
Ini bulan yang spesial, bulan yang istimewa. Keberkahannya sangat banyak. Rahmat juga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadan futtihat abwabur rahmah." Apabila bulan Ramadan datang, dibukalah pintu-pintu rahmat. Walaupun rahmat di sini yang dimaksud adalah surga, ya, surga. Rahmat di sini yang dimaksud adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Pintu rahmat maksudnya pintu surga. Tapi di dalam redaksi ini, ya, memberikan penjelasan lain kepada kita semuanya bahwa rahmat Allah dibuka luas di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, ya, harusnya kita semangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia di bulan Ramadan, ya. Memang ya godaannya besar. Apalagi orang yang pekerjaannya ramainya di bulan Ramadan. Ya berat memang. Godaannya besar. Tapi ya paling tidak ya kita berusaha. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bekal akhirat juga, ya. Mereka yang ramainya di bulan Ramadan, ya, jangan terlena, jangan menjadi orang-orang yang merugi. Lihatlah bahwa dunia hanya sementara, sedangkan yang kekal adalah akhirat. Uang tidak kita bawa sampai mati, ya, sedangkan pahala ini akan kita bawa terus sampai ke surga, ya. Oleh karenanya, ya, selalu ingat tentang pahala akhirat. Ketika misalnya kesibukannya di pasar, ya, niatkanlah dengan niat-niat yang baik agar kegiatan tersebut benar-benar mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila di pasar bawa Al-Quran, untuk membaca Al-Quran di pasar tersebut, siapkanlah uang untuk bersedekah di bulan Ramadan, ya, agar kita bisa mengimbangi kegiatan dunia kita ini dengan akhirat, ya. Bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai disia-siakan. Kemudian yang kelima, bulan Ramadan termasuk di antara keistimewaannya adalah bulan yang di dalamnya dibuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Pintu ampunan di bulan Ramadan ini dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk meminta ampun atas dosa-dosa kita yang sangat banyak dalam kehidupan ini, ya. Bayangkan amalan-amalan di bulan Ramadan, ya, banyak yang janjinya adalah diampuni dosa-dosa kita. Misalnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang puasanya, ya. Maksudnya puasa di sini puasa semuanya. Dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh, ya. Kecuali orang-orang yang punya uzur, misalnya ibu yang haid misalnya. Selama dia menjalankan kewajibannya masuk dalam hadis ini. Misalnya lagi yang melahirkan atau yang menyusui, misalnya lagi orang yang sakit, ya.
dia meninggalkan puasa tersebut karena uzur, maka tetap masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Ini tentang puasa. Lihat tentang salat malamnya. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat qiyam, maksudnya tarawih. Barang siapa yang salat qiyam di bulan Ramadan karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya. Ini tentang qiyamnya, tentang solat malamnya. Lihat tentang malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Sudah ada 3 amalan ya. Amalan yang pertama apa? Puasa. Amalan yang kedua qiyamul lail di bulan Ramadan semuanya. Kemudian amalan yang ketiga qiyamul lail di malam Lailatul Qadar. Ini diampuni. Orang yang melakukan demikian, ya dosa-dosanya yang telah lalu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai-sampai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla ayyu faralah. Sungguh celaka orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian keluar darinya, Ramadan selesai tapi dia belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pintu ampunan ya dibuka sangat lebar oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kalau sampai dia tidak diampuni dosanya, padahal dia sudah masuk bulan Ramadan dan keluar darinya, maka dia benar-benar orang yang celaka. Makanya di bulan Ramadan ya banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada istri yang paling beliau cintai setelah Khadijah, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang sebaiknya aku baca? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan Engkau suka mengampuni dosa. Engkau senang mengampuni dosa-dosa hambamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Ini dianjurkan dibaca terus di malam yang kita yakini itu malam Lailatul Qadar ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadarnya untuk meminta kepada Allah agar diampuni, ini menunjukkan pentingnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan agar kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bulan Ramadan di antara yang menjadi keistimewaannya adalah bahwa di bulan ini ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kalian
malam Lailatul Qadar tersebut, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat, bahkan malaikat Jibril turun di malam tersebut. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan di malam tersebut, ya, malam yang selamat, malam yang tenang sampai fajar terbit. Malam yang sangat mulia. Para malaikat turun ke dunia di malam tersebut, ya. Malam yang sangat menenangkan hati. Makanya di antara tanda malam Lailatul Qadar adalah apabila seorang hamba yang soleh merasa hatinya tenang di malam tersebut. Dia merasa ketika sholatnya, ya, ada kelezatan lain di malam itu. Ini termasuk di antara tanda malam Lailatul Qadar, karena di malam itu, ya, banyak sekali malaikat yang turun ke muka bumi. Dalam hadis yang hasan disebutkan, innal malaika tilkal lailata fil ardi aktsaru min adadil hasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan nomor 10.734. Sesungguhnya malaikat yang turun ke muka bumi, turun ke bumi di malam itu lebih banyak dari bilangan kerikil, ya, lebih banyak dari jumlah kerikil. Bayangkan, malaikat turun ke dunia. Tidak mungkin, ya, kejadian seperti ini tidak mempengaruhi keadaan bumi. Tidak mungkin. Bagaimana malaikat yang sangat banyak tersebut turun ke bumi? Pasti ada pengaruhnya. Dan di antara pengaruhnya adalah keadaan yang tenang. Ketika kita merasakan hal tersebut, ya, maka semangatlah. Semangatlah untuk membaca Al-Quran, untuk memanfaatkannya untuk sholat, ya. Kalau misalnya merasakan hal tersebut, ya, jangan berpikir besok melakukan apa. Jangan berpikir besok melakukan kegiatan apa. Sudah fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu, mungkin ini Ramadan yang terakhir. Kalau terjadi, ya, itu Ramadan yang terakhir, ya, paling tidak kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadarnya. Ya, makanya, ya, berusahalah semaksimal mungkin memanfaatkan waktu tersebut, ya, apabila seseorang merasa itu malam Lailatul Qadar, ya. Malam Lailatul Qadar ini bisa dirasakan oleh seseorang, Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apabila aku melihat itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca?" Ada redaksi yang demikian. Itu menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar ini bisa dirasakan. Ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, Rasulullah tidak mengingkari. Dari mana kamu tahu malam Lailatul Qadar? Tidak mengingkari demikian. Tapi menyetujui hal tersebut, ya, mendiamkannya. Itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha benar-benar, ya, nyata, bahwa hal tersebut bisa dirasakan. Ketika kita bisa merasakannya, maka jangan sampai melewatkan malam itu kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengejar malam itu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam hidupnya beliau tidak pernah tidak iktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan.
Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor 4998. Wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashra. Beliau ya beriktikaf setiap tahunnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Fa'takafa 20 fil 'amil ladzi qubida fih. Di akhir hayatnya, di tahun terakhir beliau i'tikaf sampai 20 hari. 20 hari terakhir bulan Ramadan di akhir hayat beliau. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa i'tikaf tidak khusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Orang bisa beriktikaf 20 hari di bulan Ramadan, bisa beriktikaf sebulan penuh, tidak masalah. Asalkan tidak ada kewajiban yang dia tinggalkan. Dia tidak punya beban-beban lain atau ada beban yang bisa dilakukan oleh dia dari dalam masjid, ya. Rasulullah SAW di akhir hayatnya sampai 20 hari iktikaf, ya. Ini Rasulullah SAW. Di antara tujuan utama iktikaf adalah untuk apa? Untuk mengejar Lailatul Qadar. Makanya iktikaf dilakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena malam Lailatul Qadar adanya di mana? Di 10 hari atau 10 malam terakhir bulan Ramadan. Salah satu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang paling diharapkan Lailatul Qadar adalah malam 27. Kemudian setelah itu malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Ini yang paling diharapkan, ya. Kemudian kalau tidak seperti itu berarti 10 malam terakhir, ya. Di salah satu dari 10 malam terakhir. Kalau bisa fokus untuk memanfaatkan 10 malam terakhir semuanya, maka lakukan. Itu yang paling afdal, karena kita tidak tahu, Ustadz, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar? Kenapa tidak disebutkan agar seseorang bisa fokus untuk beribadah di malam itu? Jawabannya justru dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembunyikan malam Lailatul Qadar tersebut, itu merupakan bentuk rahmatnya Allah. Kalau disebutkan hanya satu malam, maka ibadahnya mereka tidak akan banyak. Berbeda kalau disembunyikan, mereka akan berusaha untuk beribadah di 10 malam terakhir tersebut. Dan ini merupakan keberuntungan atau keuntungan bagi manusia kalau mereka bisa beribadah banyak di 10 malam terakhir, maka akan banyak pahala yang dia dapatkan. Ini maslahat bagi kaum muslimin. Kemudian yang ketujuh, ya, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan menjadi ahli surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan nomor 1642, dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan." Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, nada munadin ya baghiyal khairi aqbil. Ada penyeru yang menyeru manusia, wahai orang yang menginginkan kebaikan, semangatlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang menginginkan amal-amal buruk, tahanlah. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dibebaskan dari neraka berarti
masuk surga. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Ya, di setiap malam bulan Ramadan ada malaikat yang memanggil-manggil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo semangat lakukan kebaikan. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, jangan lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala punya orang-orang yang dibebaskan dari neraka setiap malamnya. Maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang demikian, ahli surga yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Kemudian yang kedelapan, bulan Ramadan adalah bulan doa yang mustajab. Siapa yang ingin mendapatkan doa yang mustajab, manfaatkanlah Ramadan untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Yang ingin Allah masukkan ke dalam surga Firdausnya, gunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan untuk meminta surga Firdaus tersebut. Jangan lupakan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di dalam Sahih Bukhari, fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdausal a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdausnya. Gunakan Ramadan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang bermanfaat bagi dunia kita. Minta kelapangan rizki tidak masalah. Mintalah kelapangan rizki, tapi jangan hanya kelapangan rizki. Mintalah rizki yang lapang, diberkahi, dan mengantarkan ke surga. Jangan sampai meminta rizki yang lapang saja, karena rizki yang lapang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Bahkan banyak orang yang terlena dengan hartanya. Oleh karenanya ketika meminta rizki kepada Allah, mintalah rizki. Kalau minta yang lapang, sertai dengan sifat-sifat yang lainnya yang baik. Minta rizki yang lapang, yang diberkahi, yang mengantarkan ke dalam kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula umur yang panjang, Umur yang panjang bukanlah kebaikan, bukan umur yang kebaikan. Bisa jadi umur yang panjang juga keburukan. Kalau minta umur yang panjang, mintalah umur yang panjang, yang sehat, dan dalam keadaan beriman, yang dipenuhi dengan amal ketaatan. Karena umur yang panjang bisa menjadikan dosa seseorang semakin banyak. Makanya jangan hanya meminta umur panjang, tapi diberi sifat-sifat lain sehingga umur yang panjang tersebut benar-benar bermanfaat bagi kita. Bulan Ramadan adalah bulan doa mustajab. Yang pertama karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Rasulullah SAW dalam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, doanya mustajab. Yang kedua, was-shaim hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Jangan sampai dilupakan untuk berdoa ketika sedang berpuasa sampai kita berbuka. Apalagi ketika berbuka ini waktu yang sangat mustajab. Karena ketika akan berbuka, kita berada di waktu sore, dan waktu sore ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di semua agama waktu sore diagungkan. Di
Jadi kita berpuasa, kemudian di waktu sore, kemudian akan berbuka. Ya, maka hendaklah memanfaatkan waktu akan berbuka itu untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering melihat ada orang-orang yang sudah dipersiapkan makanan atau hidangan berbuka, malah pada ngobrol, tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa. Padahal ketika itulah waktu yang sangat berharga untuk berdoa. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu tersebut. Kemudian yang menjadikan yang menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa mustajab adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Likulli 'adlin minhum da'watun mustajabah." Ada doa yang mustajab untuk semua hamba Allah yang berpuasa di bulan Ramadan. Di sini tidak ada batasan apakah siang ataukah malam. Maka ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa yang mustajab. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an-Nya ketika menjelaskan tentang perintah wajibnya puasa, Allah menyisipkan ayat tentang doa. Ini menunjukkan bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting di bulan Ramadan. Lihat ayat tentang puasa. Coba dilihat ya. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang puasa. Kemudian ayyamun ma'dudat, masih tentang puasa. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, masih tentang puasa. Ayat setelahnya tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hamba bertanya tentang aku kepada wahai Muhammad, jawablah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Tadi menjelaskan tentang puasa, tiba-tiba Allah menjelaskan tentang doa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doa orang yang berdoa kepadamu. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Makanya Allah tinggalkan, Allah sisipkan ayat tentang doa di tengah-tengah ayat-ayat tentang puasa. Setelah ayat ini Allah menjelaskan lagi tentang puasa. Uhilla lakum lailatas shiyam rafathu ila nisaikum, tentang puasa lagi. Makanya ketika kita berpuasa berbanyak doa. Doa tersebut adalah doa yang mustajab. Sangat merugi orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadannya dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW adalah doa minta ampunannya. Doa minta ampunan ini sangat penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang-orang yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat ditekankan oleh Rasulullah. Makanya ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau bertanya tentang apa yang dibaca ketika malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini puncaknya Ramadan, malam Lailatul Qadar. Ketika ditanya tentang apa yang dibaca di malam Lailatul Qadar, ya, yang dijelaskan oleh Nabi tentang permintaan ampun ini. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini yang paling penting untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, bulan Ramadan adalah bulan sedekah.
Hal ini telah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari hadis nomor 6, di Sahih Muslim hadis 2308. Disebutkan di sana, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat dermawan sekali ketika bulan Ramadan. Kedermawanan beliau memuncak ketika itu. Inna Jibril kana yalqahu fi kulli sana. Dahulu Jibril setiap tahunnya menemui beliau fi Ramadan hatta yansalih. Di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan habis atau berakhir. Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kepada Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi min ar-rihil mursal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat dermawan sekali, bahkan saking banyaknya harta yang beliau keluarkan untuk sedekah. Diibaratkan di sini seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersedekah itu seperti angin yang lepas, bahkan lebih dari itu, sangat semangat untuk bersedekah di bulan Ramadan. Makanya bagi siapapun yang mampu untuk bersedekah di bulan Ramadan, perbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah ini amalan yang sangat mulia. Jangan takut uangnya habis. Jelas kita memperkirakan kemampuan kita untuk bersedekah. Kemampuan kita untuk bersedekah kita sesuaikan. Kita sesuaikan sedekah kita dengan kemampuan kita untuk bersedekah. Jangan sampai dihabiskan sama sekali. Tapi infakkanlah sebagian yang tidak menjadikan kita berat. Tapi harus ada semangat dalam bersedekah. Karena sedekah ini nanti yang akan diharapkan oleh orang-orang yang mati. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Di dalam surat Al-Munafiqun, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu menjadikan harta dan anak-anaknya, menjadikan sesuatu yang melenakan dia dari mengingat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakum al-maut min qabli ay ya'tiya ahadakum al-maut. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum salah seorang dari kalian kedatangan ajalnya. Fayaqul Rabbi laula akhartani. Ketika ajal tersebut datang, orang tersebut mengatakan, wahai Rabb, undur sedikit ajalku. Laula akhartani, kalau bisa engkau undur, wahai Rabb, ajalku ini. Ila ajalin qarib,
sampai waktu yang dekat saja, jangan lama-lama, tapi undur sedikit. Fa'as-saddaq, sehingga aku bisa bersedekah. Para ulama mengatakan ini tidak disebutkan oleh orang yang akan meninggal sedekahnya. Amalan sedekah ini tidak disebutkan oleh orang yang sudah berdatangkan ajalnya, kecuali karena dia mengetahui akan besarnya manfaat sedekah bagi dia setelah meninggal. Wa akum minal khasirin, fa as-saddaqa wa akum minal khas wa akum minas salihin. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang kalau sudah datang. Ya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Rasulullah sedang mencontohkannya. Dermawannya Nabi bahkan lebih melebihi angin yang lepas. Ya. Ini perumpamaan yang sangat indah, ya. Sangat dalam artinya. Termasuk di antara bersedekah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan adalah memberikan hidangan berbuka. Ini bentuk sedekah, tapi sedekah khusus dan pahalanya juga khusus. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman, kana lahu mithlu ajri, ghair annahu la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang diberikan hidangan tersebut. Pahala puasa orang yang diberikan hidangan tersebut tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Ini sedekah di bulan puasa, pahalanya khusus. Pahalanya kita mendapatkan pahala puasa Ramadan seperti puasanya orang yang kita kasih hidangan berbuka. Puasa berat tidak? Berat tidak puasa? 13 jam tidak makan, tidak minum, harus meninggalkan syahwat, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh riba, tidak boleh berbohong. Ini berat. Dan pahalanya besar. Karena puasa Ramadan pahala puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalanya tidak seperti puasa-puasa sunnah yang lainnya. Dan itu bisa kita raih dengan hanya beberapa menit. Memberikan hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa butuh berapa menit? Hanya sebentar. Dari pahala yang sangat besar. Belum lagi kalau kita ingat bahwa puasa ini bukan amalan biasa. Puasa pahalanya tergantung siapa? Tergantung Allah. Tidak ada batasannya. Berapa Allah ingin memberikan, maka akan diberikan. Dan Allah zat yang maha luas karunia-Nya, zat yang maha murah, zat yang maha mensyukuri amalan hamba-Nya. Ketika tidak ada batasan besarnya pahala puasa, itu menunjukkan bahwa pahalanya sangat besar sekali. Itu puasa secara umum. Sekarang puasa Ramadan, ya, maka jangan sampai malas-malasan dalam bersedekah, terutama memberikan hidangan berbuka. Ya. Semakin banyak yang kita keluarkan untuk itu, maka pahalanya semakin besar. Lihat bagaimana sahabat Ibnu Umar. Ya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bukan sahabat yang kaya. Beliau sederhana, kehidupannya bersahaja. Beliau tidak pernah berbuka kecuali bersama anak-anak yatim dan bersama orang-orang miskin. Tidak mau berbuka kecuali bersama mereka. Beliau ajak mereka atau beliau temui mereka. Semangat dalam bersedekah, semangat dalam memberikan hidangan berbuka, walaupun
beliau orang yang tidak kaya. Lihat bagaimana beberapa orang ya dari Bani Adi, dari kabilah Adi, diceritakan kana rijalun min Bani Adi yusalluna fi hadzal masjid ma aftara ahadun minhum ala ta'amin qad wahdah. Dahulu ada orang-orang dari Bani Adi, mereka sholat di masjid ini, tidak ada satupun dari mereka yang mau berbuka puasa, hanya seorang diri. In wajada man ya'kulu ma'ahu akal. Kalau ada orang yang mau makan bersama mereka, bersama orang tersebut, dia baru makan. Wa illa akhraja ta'amahu ila al-masjid fa akalahu ma'an nas wa akala an-nasu ma'ahu. Kalau tidak ada yang makan bersama dia, dia membawa makanan tersebut ke masjid untuk dimakan bersama-sama. Tidak mau makan sendiri. Kalau ada orang yang mau makan bersama dia di rumah, dia makan bersama dia. Kalau tidak ada, dia bawa makanannya ke masjid untuk dimakan bersama-sama banyak orang. Makanya Imam Az-Zuhri, ya, salah seorang ulama hadis, apabila masuk bulan Ramadan, ya, beliau mengatakan, fa inna ma huwa tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberikan makanan kepada orang lain. Ya, maka bulan Ramadan ini bulan sedekah, bulan sedekah. Jangan sia-siakan amalan bersedekah di bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu contohkan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, bulan Ramadan adalah bulan latihan sholat malam. Bulan latihan sholat malam. Kita digembleng di bulan Ramadan dengan sholat malam, yaitu sholat tarawih. Jangan sampai setelah bulan Ramadan kemudian kita tinggalkan sama sekali sholat tersebut. Ya, jangan sampai demikian. Rasulullah SAW dahulu telah mengatakan telah berpesan kepada sahabatnya yang bernama Abdullah ibn Amr. Beliau mengatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, maksudnya adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As, jangan sampai engkau menjadi seperti si fulan ini. Kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Yang dulunya dia sholat malam, tapi setelah itu dia meninggalkan. Ya, kita sudah digembleng di bulan Ramadan sebulan penuh, 30 malam atau 29 malam untuk sholat malam. Setelah itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kalau misalnya tidak kuat 11 rakaat, ya, maka paling tidak 2 rakaat ditambah dengan 1, ya. 2 rakaat ditambah dengan 1, 3 rakaat. Yang satunya yang 2 rakaat sholat malam, yang satunya witir paling tidak. Kalau bisa ditambah 5 rakaat, kalau bisa 7 rakaat, kalau bisa tambah lagi 9 rakaat, kalau bisa 11 rakaat. Ya. Kalau bisa 11 rakaat bisa lebih, ya, lebih baik 11 rakaatnya diperpanjang. Lebih baik 11 rakaatnya diperpanjang. Karena seperti itulah dahulu Rasulullah SAW, ya, menjalankan. Beliau mencukupkan diri dengan 11 rakaat tapi panjang-panjang. Ya. Kalau misalnya tidak kuat panjang, 11 rakaat pendek. Kalau 11 rakaat tidak mampu, dikurangi. Tidak mampu lagi, dikurangi lagi. Ya, jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai seperti si fulan dulu sholat malam, sekarang dia meninggalkan. Ya, karena sholat malam ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat malam ini kemuliaan bagi seorang hamba. Kemuliaan karena sholat malam adalah, pada hakikatnya adalah
menghadapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan hamba-hambanya yang kotor untuk sholat malam. Makanya orang-orang yang bermaksiat yang semakin malas untuk sholat malam, walaupun dia tidak tidur malam, tapi malas. Karena memang Allah tidak rela dengan orang-orang yang demikian menghadapnya di waktu yang mulia tersebut. Allah sampai turun ke langit dunia di malam hari. Orang-orang yang menghadap kepada Allah ketika itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita sudah digembleng di bulan Ramadan dengan sholat malam, ya, jangan sampai kita meninggalkannya sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya. Mudah-mudahan Ramadan kita di tahun ini ya, menjadi Ramadan yang terbaik. Ya. Mudah-mudahan Ramadan kita menjadi pembuka kebaikan, baik untuk dunia kita maupun untuk akhirat kita. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan tentang niat. Bagaimana jika niat ibadah tercampur antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya? Contoh kasus ketika seseorang sedang memiliki hajat kepada Allah, kemudian dia ingin memanjatkan hajatnya itu kepada Allah di tempat-tempat mustajab di sekitar Ka'bah. Kemudian terbetiklah di dalam hatinya keinginan untuk pergi umrah. Pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah umrahnya itu? Apakah diterima oleh Allah? Sementara ibadah tersebut niatnya didahului dengan keinginan hanya untuk bermunajat kepada Allah. Tidak ada masalah sama sekali, tidak bertentangan, saling mendukung. Jika ibadah umrahnya diterima oleh Allah, apakah dia bisa mendapatkan pahala sempurna dari ibadah umrahnya tersebut? Iya, tidak ada pertentangan sama sekali dalam contoh kasusnya. Ibadah umrah dengan doa tidak ada pertentangan sama sekali, sehingga ketika dua niat ini berkumpul ya, tidak berpengaruh buruk, bahkan itu merupakan tambahan kebaikan. Allah a'lam. Pahala umrahnya sempurna, pahala doanya juga sempurna. Bagaimana pahala yang kita dapatkan bila memberi makan orang yang puasa, tapi orang tersebut puasanya hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak sholat, tidak melakukan amal soleh lainnya, nasib. Kalau bisa memilih orang-orang yang soleh, ya itu lebih baik, karena pahala yang kita dapatkan seperti pahala puasa orang yang kita kasih makan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan demikian, kana lahu mislu ajri, maka baginya pahala puasa seperti pahala puasanya orang yang dia kasih makan. Sehingga pahala puasa ini berbeda-beda. Pahala ini jadinya berbeda-beda. Semakin sempurna puasa seseorang, maka pahala yang kita dapatkan dari Allah ya semakin sempurna. Ustaz, bagaimanakah iktikaf yang baik bagi seorang wanita janda? Haruskah di masjid? Ya, iktikaf memang harus di masjid. Iktikaf memang harus di masjid. Kalau misalnya ya bisa pergi ke masjid untuk beriktikaf, maka iktikaflah di masjid. Kalau ingin iktikaf, dahulu istri-istri Nabi Muhammad SAW dahulu beriktikaf di masjid Nabi. Ketika Rasulullah SAW meninggal setelah beliau wafat, para istri beliau beriktikaf di masjid. Kalau misalnya ingin di rumah, ya tidak masalah juga. Tidak ada masalah sama sekali untuk di rumah. Kalau di rumah namanya tidak iktikaf, fokus beribadah di rumah. Mana yang lebih utama,
atau afdal dikerjakan saat Ramadan? Membaca menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, atau membaca Al-Quran sambil mentadabburi, membaca terjemah dan tafsir? Mohon bimbingannya. Kalau kita melihat ya para salaf dahulu, ya mereka lebih memfokuskan diri untuk membaca, bukan mentadabburi. Fokusnya membaca bukan mentadabburi. Ya, makanya lebih baiknya ya fokus untuk membaca Al-Quran. Untuk mentadabburi bisa di bulan-bulan yang lain, ya, bisa di bulan-bulan yang lain. Untuk bulan Ramadan, kalau kita melihat bagaimana ulama salaf yang semangat mereka dalam membaca Al-Quran, kita akan paham bahwa mereka lebih memfokuskan diri untuk membaca Al-Quran, bukan mentadabburi. Ya. Makanya mereka tidak membaca tafsir Al-Quran, tapi mereka benar-benar fokus untuk membaca Al-Quran. Kalau ingin mentadabburi itu sangat baik, tapi di waktu lain. Atau misalnya dibagi saja waktunya. Ada waktu untuk membaca Al-Quran, ada waktu untuk membaca terjemah. Dua-duanya kebaikan. Tapi kalau ingin yang lebih afdal, maka membacanya lebih afdal daripada membaca terjemahannya. Di bulan Ramadan. Di bulan lain bisa membaca tafsir atau terjemahan. Niat berpuasa Ramadan apakah bisa untuk 1 bulan ataukah wajib setiap malam? Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, ya, mengatakan wajib untuk berniat setiap malamnya. Berniat setiap malam ini maksudnya adalah ketika malamnya dia punya kehendak di dalam hatinya bahwa besok dia berpuasa Ramadan. Kehendak ini bisa terlihat dari amalan-amalan dia. Misalnya dia sudah mempersiapkan hidangan sahur. Ini sudah menunjukkan kehendak dia untuk puasa di siang harinya. Itu sudah cukup. Ya. Kalau misalnya dia menghadirkan keinginan di dalam hati untuk puasa besoknya, maka ini lebih baik bahwa besok dia akan berpuasa di bulan Ramadan, akan berpuasa Ramadan besoknya. Kalau bisa menghadirkan ya, keinginan tersebut secara khusus, maka lebih baik. Dan tidak disyariatkan melafalkan niatnya. Tidak disyariatkan melafalkan niat. Karena niat dalam bahasa Arab artinya adalah kehendak hati. Apabila dilafalkan maka itu bukan niat lagi namanya. Itu ucapan. Ya, kalau dilafalkan namanya ucapan, bukan niat. Dan Rasulullah SAW tidak mensyariatkan mengucapkan niat ini sama sekali. Makanya tidak ada satupun hadis yang menjelaskan masalah niat ini, pada masalah menjelaskan masalah mengucapkan niat ini. Padahal Rasulullah SAW sudah membahas atau menjelaskan masalah niat. Rasulullah mengatakan, "Man lam yubayyin as-siyama minal laili, man lam yubayyin as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa yang belum meniatkan puasanya di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini penjelasan Nabi tentang niat. Tapi tidak ada satupun penjelasan tentang mengucapkan niat dari Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa di zaman dulu tidak ada orang yang mengucapkan niat dengan lisannya. Ya, maka harusnya kita menyesuaikan puasa kita ini sebagaimana dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bolehkah i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan bukan di masjid wakaf seperti di Masjid Maulud di mana didirikan juga sholat Jumat? Ya boleh selama tempat tersebut memang difungsikan sebagai masjid. Ada sholat 5 waktunya, ya. Ini yang paling minim, ya, paling tidak ada sholat 5 waktunya. Karena seorang yang i'tikaf, ya, dia harus sholat di tempat i'tikafnya. Kalau di tempat tersebut tidak ada sholat 5 waktu, bagaimana dia akan sholat 5 waktu? Apakah
keluar, kemudian masuk lagi, keluar, masuk lagi. Tidak demikian. Yang penting tempat tersebut dijadikan sholat 5 waktu, difungsikan oleh masyarakat sebagai masjid. Ini sudah cukup. Ya, memang pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf harus di masjid dan masjid harus wakaf. Ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Tapi dalam masalah masjid haruskah dengan tanah yang sudah diwakafkan, ini dalilnya tidak ada yang tegas, tidak ada yang kuat dalilnya, sehingga kembali ke hukum asal bahwa syarat tersebut sebenarnya tidak ada. Ya, syarat masjid harus wakaf ini tidak ada, karena tidak ada dalilnya yang kuat, walaupun itu pendapat mayoritas ulama. Ya. Sehingga setiap tempat yang difungsikan sebagai masjid, ya, yaitu minimal digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu, maka bisa dijadikan sebagai tempat untuk i'tikaf. Ketika sahur di tangan masih ada makanan atau minuman, sementara terdengar adzan subuh, apakah boleh diteruskan makan atau minumnya? Boleh, dicepatkan saja. Dicepatkan. Ya. Ini karena yang pertama ada hadis yang menjelaskan hal ini. Yang kedua, karena jadwal adzan di Indonesia ini kecepatan. Ya, kecepatan sekitar 10 menitan. Karena derajat yang dipakai adalah derajat 20 derajat di bawah ufuk. 20 derajat di bawah ufuk. Padahal secara penelitian belum ada penelitian yang menjelaskan atau membuktikan kebenaran jadwal atau derajat tersebut. Ya. Yang sudah diteliti adalah derajat 18. Pernah diteliti di negara Saudi Arabia dengan derajat 18 di bawah ufuk, ya, sudah kelihatan ada fajar shadiq. Jadi Syekh bin Baz dahulu pernah, ya, di masa hidupnya menugaskan tim untuk melihat fajar shadiq setiap hari selama setahun, dan selesai dengan kesimpulan bahwa derajat 18 sudah terlihat fajar shadiq. Ya, maka kita bisa mengambil derajat tersebut, ya, 18 walaupun di Indonesia. Jarak antara 20 sampai 18 ini, ya, bisa disamakan dengan waktu 10 menit, karena setiap derajatnya itu lamanya biasanya 5 menit. Sehingga kalau misalnya kita mendengar adzan dalam keadaan kita masih makan, ya, silakan dicepatkan, jangan ditambah lagi, tapi dicepatkan, dihabiskan, cepatkan, dihabiskan sesegera mungkin. Jangan menunggu 10 menit itu, jangan menunggu 10 menit dari jadwal, tapi cepatkan saja. Kalau misalnya kita belum, ya, kita sudah makan, kemudian terdengar adzan, maka sudah jadikan adzan itu sebagai patokan. Ya, kalau misalnya keadaan darurat, baru pakai yang tadi, yang kecepatan tadi. Ini untuk menjaga puasa kita, dan juga agar kita tidak berat, ya. Karena berat kalau misalnya orang lagi makan, kemudian terdengar adzan, dia belum minum, ini berat. Ya. Dan Rasulullah SAW, ya, pernah mengatakan demikian. Kalau bila salah seorang dari kalian mendengar adzan dan makanan masih ada di tangannya, maka hendaklah dia memakannya. Waliyam dihajat, ya, maka hendaklah dia mengambil hajatnya, hajat dari makanan tersebut. Ya. Maka yang pertama karena ada hadisnya, yang kedua karena jadwal yang ada yang digunakan di Indonesia ini dengan memakai derajat 20 derajat di bawah ufuk. Kalau misalnya dipakai derajat yang dipakai oleh Saudi jadi 18, maka masih ada waktu 10 menit, ya, sampai terbitnya fajar shadiq. Tapi ya itu saya katakan tadi bahwa jangan menunggu 10 menit, tapi segerakan. Karena ada kemungkinan derajat 20 ini juga benar, ada kemungkinan demikian, tapi kemungkinannya kecil, wallahu a'lam. Dosa yang diampuni yang telah lalu itu apakah dosa kecil saja atau semua dosa termasuk dosa besar? Para ulama mengatakan
yang diampuni di situ adalah dosa-dosa kecil. Ya, para ulama mengatakan demikian. Mereka berdalil dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanaba al-kaba'ir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salat 5 waktu dan salat Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, itu adalah penghapus dosa-dosa yang dilakukan di antaranya apabila dia meninggalkan dosa besar. Jadi yang dosa-dosa besar tidak diampuni. Yang dosa-dosa besar tidak bisa diampuni oleh amalan-amalan ini, yaitu sholat 5 waktu. Antara misalnya kita sholat zuhur dengan sholat asar, kita melakukan dosa, maka dosa kita yang kita lakukan di antara sholat zuhur sampai sholat asar itu diampuni oleh Allah ketika kita melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Ramadan juga begitu, ya. Ramadan dengan Ramadan yang lainnya akan bisa menjadi penghapus dosa. Jumat juga begitu, sholat Jumat yang satu dengan sholat Jumat yang lainnya bisa menjadi penghapus dosa. Tapi syaratnya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga dengan demikian para ulama mengatakan bahwa ini hadis ini memberikan batasan kepada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain yang tidak ada batasnya tersebut, ya, harus dimaknai dengan batasan ini, bahwa yang diampuni adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Apabila hendak safar di bulan Ramadan, apakah langsung tidak puasa saat berangkat atau tetap puasa? Bila di jalan tidak kuat baru membatalkan puasa. Bila kuat terus berpuasa sampai kembali dari safar. Keadaan orang yang safar bisa berbeda-beda. Mana yang lebih afdal bagi dia? Ya. Apabila antara dia puasa dan tidak puasa sama, maka lebih afdal berpuasa. Lebih afdal berpuasa. Karena apa? Karena ketika dia berpuasa berarti dia bersegera dalam melakukan ketaatan. Kemudian ketika dia berpuasa di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan ketika dia berpuasa, dia sudah menggugurkan kewajiban yang ada di pundaknya dengan lebih cepat. Maka berpuasa ketika itu lebih afdal. Rasulullah SAW baru sering berpuasa ketika safar, karena Rasulullah orang yang kuat, ya, tidak terpengaruh dengan keadaan safar tersebut. Walaupun demikian dibolehkan. Misalnya ada orang yang ingin tidak berpuasa ketika safar, walaupun sama saja keadaannya, tetap saja dibolehkan untuk berbuka. Tetap saja dibolehkan untuk berbuka walaupun dia tidak merasa berat. Karena memang itu keringanan yang diberikan oleh syariat. Tapi kalau dia berpuasa lebih baik ya selama tidak ada perbedaan antara dia berpuasa dengan tidak, atau perbedaannya tipis. Perbedaannya tipis, ya. Berat tapi tidak terlalu berat. Kalau sampai memberatkan sekali, maka makruh untuk berpuasa. Kalau sampai membahayakan jiwanya maka haram. Kalau sampai membahayakan jiwanya maka haram. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah sabda mengatakan, "Laisa minal birri as-shaum fis safar." Bukan merupakan amal kebaikan berpuasa ketika sedang safar. Ya. Dibedakan, jangan jangan diumumkan keadaannya. Ada keadaan-keadaan khusus yang menjadikan seseorang lebih utama berpuasa ketika safar. Ada keadaan-keadaan khusus yang mengatakan bahwa orang yang bersafar lebih afdal untuk meninggalkan puasanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya harus meneruskan perjalanan. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, ya, menjadi orang-orang
yang bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari bulan Ramadan ini dan bisa menjadi bekal terbaik bagi kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala alam. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.